Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalam. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan semoga kita terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk bisa menjalankan aktivitas kita dalam sehari-harinya. Anak-anak sekalian, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran SKI. Tentu kita masih ingat pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah menjelaskan sejarah singkat salah seorang khalifah, yaitu khalifah yang pertama, sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kita sudah menjelaskan kisah singkat sahabat Nabi, khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab yang kedua halaman 12. Bab kedua halaman 12 yaitu kisah para nabi. Kisah para nabi. Kita akan masuk pada pelajaran yang pertama, yaitu kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, kita akan membahas Nabi Zakaria alaihissalam. Siapa itu Nabi Zakaria alaihissalam? Nabi Zakaria, beliau memiliki nama lengkap Zakaria bin Dan bin Muslim bin Siddiqo atau bin Saduq. Ya, Zakaria bin Dan bin Muslim bin Siddiqo atau Saduq. Dan Nabi Zakaria ini merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa anak dari Nabi Daud. Ya, anak dari Nabi Daud. Bisa kita katakan Nabi Zakaria ini adalah keturunan dari Nabi Sulaiman atau Nabi Daud. Nabi Zakaria ini termasuk ya dari kaum Bani Israel. Beliau dari kaum Bani Israel. Beliau lahir di Palestina. Suatu ketika Nabi Zakaria ini didatangi seorang wanita yang bernama Hannah binti Faqudah. Wanita ini merupakan istri dari Imran, ya, istri dari Imran. Yang Imran ini yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya, keluarga Imran. Ya, Imran memiliki istri bernama Hannah binti Faqudah. Ya, Hannah binti Faqudah. Istrinya, ya, istri dari Imran ini, itu suatu hari ia melihat seekor burung yang memberi makan anak-anaknya. Dan dari situ ibu Maryam, ya, atau Hannah binti Faqudah ini sangat berharap ingin memiliki anak, ya, memiliki seorang anak. Maka ia bernazar atau berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya sekiranya dia bisa hamil dan melahirkan seorang anak, maka ia akan menjadikan anaknya ini berkhidmat di Baitul Maqdis, berkhidmat menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Dan ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Rob, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang ada di dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazarku, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Ya. Singkat cerita, akhirnya istri Imran atau Hannah binti Faqudah ini melahirkan seorang bayi perempuan. Maka lahirlah
bayi perempuan yang diberi nama Maryam. Ya, Maryam inilah yang kelak akan menjadi ibu dari Nabi Isa. Ya, lahir Maryam dan sebagaimana nazarnya, janjinya kepada Allah bahwa dia akan menjadikan anaknya pelayan di Baitul Maqdis. Ya, maka istri Imran ini mendatangi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menyerahkan atau menitipkan Maryam kepada Nabi Zakaria, ya. Menyerahkannya kepada Nabi Zakaria. Kemudian ya setelah Maryam diserahkan kepada para imam, para ulama di Baitul Maqdis, mereka berselisih pendapat, ya. Mereka berselisih siapa yang berhak mengurus ya Maryam, siapa yang berhak memelihara atau mengasuh Maryam, ya. Kemudian setelah itu Nabi Zakaria mengatakan, ya dia yang lebih berhak, saya yang lebih berhak untuk mengasuh Maryam, karena Maryam itu ya atau ibu dari Maryam itu saudara dengan istri Nabi Zakaria, ya, saudari dari istri Nabi Zakaria. Maka Zakaria mengatakan saya yang lebih berhak untuk mengurus mengasuh Maryam. Namun mereka tetap berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan undian. Ya, mereka bersepakat melakukan undian. Ya, ya, dengan menggunakan pena, pena. Ya, pena di zaman dahulu tentu beda dengan pena di zaman sekarang. Ya. Kemudian mereka melakukan undian, ya siapa yang penanya mengapun maka dia yang berhak untuk mengasuh Maryam, ya mengasuh Maryam. Maka dilemparlah pada percobaan yang pertama, dilemparlah penanya dan ternyata pena Nabi Zakaria yang mengapun. Itu yang pertama. Sampai diulangi 3 kali dan tetap Nabi Zakaria penanya yang mengapun. Maka jadilah Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam. Ya, semua kebutuhan Maryam itu ditanggung oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam. Ya. Dan setelah itu tentu saja Nabi Zakaria melihat terjadi banyak maksiat, banyak maksiat kesyirikan yang terjadi, dan Nabi Zakaria khawatir kelak nanti ketika meninggal tidak ada yang melanjutkan memimpin kaumnya, tidak ada keturunan yang bisa melanjutkan perjuangan dari Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria sangat berharap memiliki keturunan, ya memiliki seorang anak sebagaimana istri Imran, ya di usia tua memiliki anak seperti Maryam. Dan Nabi Zakaria tentu saja juga ingin memiliki seorang anak yang akan melanjutkan perjuangan dari Nabi Zakaria. Dan pada saat itu Nabi Zakaria ya sudah berumur, ya sudah sangat tua, dan istri dari Nabi Zakaria ya mandul, artinya ya sulit untuk melahirkan, Jadi itu keinginan dari Nabi Zakaria memiliki keturunan ya yang akan melanjutkan perjuangan dari Nabi Zakaria untuk mendakwahkan Bani Israel yang sudah banyak melakukan kemaksiatan, Dia berharap agar anaknya kelak itu memimpin kaumnya, ya, sehingga mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sedikit mukaddimah pembukaan tentang kisah Nabi Zakaria dengan Maryam dengan istri Imran. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan kisah dari Nabi Zakaria, ya, kisah Nabi Zakaria dan bagaimana Nabi Zakaria kelak memiliki seorang anak.
Ya, kita cukupkan sampai sini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.